Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Pastinya luar biasa, dahsyat. Senang tidak bertemu lagi dengan Ibu Guru. Pasti Ibu Guru senang. pasti senang. Ibu Guru juga sangat senang bertemu dengan kalian. Hari ini seperti biasa, Ibu Guru tidak sendirian, tapi Ibu Guru akan ditemani oleh Ibu Guru Mei dan juga akan diiringi dengan Kakak Sean. Karena Ibu Guru sangat senang bertemu dengan kalian, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Dengan semangat ya pasti Bu Guru Putri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Amin. Amin. Silakan Silakan duduk. duduk kembali. Ya, Ibu Guru mau tanya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Pernah tidak kalian cemburu atau iri karena saudara-saudara kalian punya barang baru, tas baru, sepatu baru, baju baru? Pastinya pernah kan? Kira-kira kalau kalian cemburu, bagaimana perasaan kalian? Pastinya sedih dan juga marah. Kira-kira itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya, Tuhan Yesus tidak suka kita anak-anak sekolah minggunya marah. Tapi Tuhan Yesus mau kita sabar. Apapun yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita juga harus ikut senang. Mari anak-anak sekolah minggu, buka Alkitabnya, kita bersama-sama membaca pembacaan Mazmur dari Mazmur 97 ayat yang ke-10. Semuanya sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Mazmur 97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Amin. Amin. Walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi Tuhan Yesus dapat melihat kita, melihat segala perbuatan kita, mau itu baik maupun
jahat, sama seperti lagu, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Iya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Seperti Bu Guru Putri bilang tadi, kita iri, kita marah, kita cemburu sama orang, kita sombong, itu perbuatan yang Tuhan tidak suka. Itu termasuk perbuatan dosa. Nah, kadang kita tidak sadar kita melakukan dosa, kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu, Ibu Guru ajak kita semua untuk mengakui dosa kita dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami, menyayangi kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang dapat menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita sudah mengaku dosa kita dan kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita agar tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, berita anugerah, kabar baik yang datang kepada kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 yang berkata firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita juga harus memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita, dengarlah nats pembacaan dari Mazmur 7 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu tetap ingat uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah di tempat kebaktian dan juga bisa juga di-scan langsung di barcode yang ada di atas sini. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita, mari kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Karena
Karena kita sudah membawa persembahan kita dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Anak sekolah minggu, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul dan bersekolah minggu bersama, walaupun hanya melalui tayangan live streaming. Tuhan, pada hari ini kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami, kiranya Engkau berkati juga yang masih ada pada orang tua kami, dan juga kiranya Engkau berkati apa yang telah kami berikan, kiranya dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu. Engkau berkati juga Ibu Guru Mei yang akan bercerita, kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu, sehingga Ibu Guru Mei dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Amin. Amin. Ya. Sekarang Ibu Guru mau melanjutkan cerita minggu lalu. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu tentang siapa ya, ada nabi yang bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding? Ibu Guru Aurin masih ingat siapa yang bisa mengartikan itu? Tidak usah dijawab, anak-anak di rumah pasti tahu. Iya, namanya Daniel. Bisa tahu Ibu Guru Aurin? Ibu Guru Aurin tahu tadi tapi tidak usah dibilangin. Nah, kali ini Ibu Guru mau melanjutkan ceritanya. Daniel itu, kita tahu Daniel itu orang yang sangat taat dan setia kepada Allah. 3 kali sehari dia selalu berdoa, beribadah kepada Allah. Dan tempat yang paling dia suka untuk beribadah, untuk berdoa adalah di kamarnya, di lantai 2. Dan dia pasti akan membuka jendela pada saat dia beribadah kepada Allah. Nah, karena kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah itu, maka Daniel yang diangkat menjadi pejabat di kerajaan oleh raja dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Tuhan selalu menolong Daniel melakukan pekerjaannya dengan tepat, dengan benar. Karena itu Daniel setia kepada Allah. Nah, sekarang yang memerintah di kerajaan tersebut adalah Raja Darius. Raja Darius ini mau memilih pejabat-pejabat. Ada 120 pejabat yang akan membantu dia memerintah di wilayah-wilayah kerajaannya. Dari 120 orang itu akan dipilih 3 lagi untuk membawahi mereka. Jadi ceritanya begini, Raja Darius, terus 3 orang itu, terus 120 orang itu. Nah, salah satu yang akan dipilih itu adalah Daniel. Tapi ternyata ada orang berdosa yang cemburu sama Daniel, mereka iri, mereka bilang, ih Daniel lagi. Karena ini Daniel sangat disayang oleh Raja Darius karena dia itu pejabat yang baik, jujur, segala pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Nah, orang-orang yang iri, cemburu sama Daniel ini berkumpul. Kita harus melakukan sesuatu supaya Daniel ini tidak diangkat oleh Raja Darius. Maka mereka bermufakat mencari cara supaya Daniel ini dapat dihukum kalau perlu sampai mati. Dan mereka mengambil satu kesepakatan dan bertemu dengan Raja Darius. Karena mereka tahu ini bahwa Daniel itu rajin beribadah kepada Allah, maka mereka menghadap kepada Raja Darius dan berkata, ini orang-orang yang iri ya sama Daniel tadi. Ya Tuanku Raja, keluarkanlah aturan dalam 30 hari ini, tidak boleh ada seorang pun yang menyembah kepada Tuhan atau Allah lain selain kepada Tuanku Raja Darius. Raja Darius setuju dengan usulan tersebut, tapi Raja tidak tahu apa maksud dari orang-orang yang cemburu ini. Nah, keluarlah perintah dalam 30 hari, tidak boleh ada yang menyembah kepada Allah atau kepada siapa kecuali kepada Raja Darius. Orang yang cemburu ini tahu bahwa Daniel pasti akan berdoa. Nah, setelah keluar aturan itu, Daniel pun seperti dia orang yang setia kepada Tuhan, dia taat beribadah, dia pulang ke rumahnya dan naik ke loteng, ke kamarnya. Seperti biasa dia buka jendela dan beribadah kepada Allah. Mereka yang cemburu sama dia melihat, dia sudah melanggar aturan yang diberikan oleh Raja Darius. Maka orang cemburu ini menghadap kepada raja dan menyampaikan,
Tuanku Raja, Daniel melanggar aturan yang tuanku sudah keluarkan dan itu harus dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius menjadi sedih. Dia sedih sekali karena Daniel yang dia sangat sayangi, pejabat yang sangat dia percaya, harus dia hukum karena melanggar aturan yang sudah dikeluarkan. Raja akhirnya tahu bahwa orang-orang ini tidak suka sama Daniel dan telah membujuk raja mengeluarkan aturan. Raja mencoba untuk menolong Daniel. Dia berusaha bagaimana caranya. Semalaman raja tidak bisa tidur. Bagaimana caranya ini Daniel orang yang baik. Dia sangat setia sama saya, dia pejabat yang baik. Tapi karena desakan orang-orang yang cemburu sama Daniel tadi, akhirnya Daniel ditangkap. Sebelum dimasukkan ke dalam gua singa, raja sempat berkata kepada Daniel, semoga Allah yang kau sembah itu menolongmu. Nah, Daniel dibawa ke gua singa. Raja sangat sedih. Semalaman dia tidak bisa tidur. Dia memikirkan Daniel. Dia memikirkan apa yang akan terjadi sama Daniel. Coba anak-anak bayangkan. Gua singa. Singa itu makan daging. Ada banyak singa di dalam gua itu. Dan Daniel akan dibuang ke dalam gua singa itu, dimasukkan ke dalam. Setelah itu Daniel dibawa, dimasukkan ke dalam gua singa. Pintu ditutup dengan batu yang besar. Di dalam sangat gelap. Kita bisa bayangkan ya, kita di dalam dengan singa yang kelaparan dalam kondisi yang gelap. Tetapi dalam itu tadi, Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan pasti menolongnya. Dalam gua itu Daniel berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan Allah mendengarkan doa Daniel. Allah mengirim malaikat untuk mulut harimau singa itu yang besar ditutup. Sehingga mereka tidak bisa melukai dan mengganggu Daniel. Raja yang di rumahnya sudah sangat sedih, semalam-malaman tidak bisa tidur. Pada pagi itu kemudian cepat-cepat bangun dan pergi ke gua singa tersebut. Dan berkata dengan, kalau raja sudah berpikir, wah Daniel pasti sudah mati dimakan oleh singa. Dengan loyonya, dengan lesu, dengan sedihnya dia berkata di depan gua itu, Daniel, apakah Allah menyelamatkanmu? Raja menjadi sangat gembira karena di dalam ada suara Daniel yang mengatakan, ya Tuanku Raja, Allahku menyelamatkanku karena aku tidak bersalah kepadanya dan tidak melakukan kejahatan kepadamu. Mendengar itu Raja Darius sangat senang sekali dan memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Mereka sangat gembira, Raja sangat gembira. Nah, sekarang Raja malah marah, semakin marah kepada orang-orang yang iri sama Daniel tadi, yang mencoba menjebak Daniel. Raja memerintahkan untuk menangkap mereka. Bukan cuma mereka, tetapi istri dan anaknya pun ditangkap oleh Raja dan dimasukkan ke dalam gua singa tadi. Apa yang terjadi sama mereka? Apakah mereka selamat seperti Daniel? Ternyata tidak, mereka dimakan oleh singa-singa itu karena mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka adalah orang yang jahat. Tuhan Allah menolong Daniel karena Daniel adalah orang setia kepada Allah. Daniel tahu bahwa sumber keselamatannya adalah dari Allah. Daniel mengandalkan Tuhan dan berani bertindak benar. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan dan tidak menyembah kepada Raja Darius. Bahkan karena ketaatannya itu, Raja memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk hanya beribadah kepada Allahnya Daniel saja. Luar biasa kan? Allah itu, Allah Daniel, Allah kita juga sangat luar biasa. Dia mampu menolong kita asalkan kita setia kepadanya. Ingatlah selalu untuk selalu mengandalkan Allah dalam keadaan apapun saja. Demikian cerita hari ini yang terambil dari Alkitab kita. Ini semua punya Alkitab ya. Terdapat dalam Perjanjian Lama. Mungkin mama papa bisa bantu, yang belum bisa membaca kita buka. Cerita tadi, cerita Alkitab tadi Daniel 6. Daniel 6, ayo ayat 1 sampai 29. Nanti anak-anakku baca di rumah ya. Setelah ibadah kita dibaca, tapi
Saat ini Ibu Guru akan membacakan ayatnya yang ke 11 sampai 12 untuk adik-adik Indria. Kita baca ya. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Untuk anak-anak kecil, ayat 20-24 berbunyi, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi Daniel di Kandang Singa. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Kita ulang ya. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan dapat membebaskan kita dari segala ketakutan kita, dan ingat selalu untuk mengandalkan Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Kita doakan semua yang mendukung dalam ibadah kita. Kita doakan keseharian kita dan orang tua kita. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Ajarlah kami untuk tidak jemu-jemu, untuk selalu rajin berdoa kepadamu, seperti cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini tentang Daniel yang selalu setia, rajin, dan taat untuk beribadah dan berdoa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga mereka, memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kami, anak-anak sekolah minggumu, dalam segala kegiatan kami, dalam belajar kami, dalam permainan kami, dalam pertumbuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan memeliharakan kami semua. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan semangat, kesehatan, dan sukacita dalam mengangkat pelayanan, sehingga kami dapat lebih mengenal Tuhan melalui mereka Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak tim multimedia, kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberi kesehatan kepada mereka, memeliharakan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan agar kami dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti sebelum ada COVID Tuhan. Tolong jaga kami Tuhan, sehingga kami dapat, jika Tuhan izinkan, kami dapat beribadah bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk
anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan. Tuhan Yesus beri kepintaran, semangat, meskipun kami cuma belajar di rumah, tapi Tuhan Yesus tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami. Berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, semuanya berdiri, mari dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Daniel 6 ayat yang ke-23, berbunyi demikian. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Kita yakin dan percaya kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus selalu menolong kita, melindungi kita karena Tuhan Yesus itu kuat, hebat, dan juga besar. Mari anak-anak sekolah minggu kita bersama-sama menyanyi kuat, hebat, dan besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kita ulang ya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ya, Yesus yang kuat, hebat, dan besar, tidak ada tandingannya. Sebelum kita pulang, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ingatlah untuk selalu setia kepada Tuhan, rajin beribadah dan berdoa kepadanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dan anak-anak sekolah minggu tetap ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.